Pertengahan 17 Agustus, cuman kita sepakati dengan teman-teman pas berbarengan dengan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Anggotanya untuk sementara 30 sampai 50 orang. Cuman yang sekian persen, kisaran kan 30, tapi untuk yang 20 lagi itu masih belum ini ya, benar-benar kepaguyuban, tapi sudah aktivitas untuk di perkuncian. Tapi kalau yang 30 sudah positif. Untuk jenis bonsai di Karimun Jawa itu cukup banyak, dan itu cukupnya untuk kelasnya ya, secara nasional itu ada dan bahkan sampai mendunia. Itu di Karimun Jawa alhamdulillah itu hampir semuanya itu ya, kalau yang di nasional itu ada. Cuman untuk yang peringkat istilahnya ya, yang peringkat yang pertama itu Santigi, karena Santigi sebaik secara nasional maupun mendunia itu ratingnya tetap yang atas. Kemudian yang kedua ada Wahong atau Singkil, cuman untuk perjalanannya nanti Singkil atau Wahong itu dikasih sisip ini sancang. Jadi kalau Wahong itu aslinya daunnya agak lebar. Di area saya ada. Kemudian seperti yang itu Wahong. Harapannya nanti kalau sudah mulai tumbuh, karena itu baru kita ambil dari alam, itu nanti kita sisip pakai sancang. Jadi kalau sudah disisip pakai sancang itu nanti bisa bersanding dengan Santigi, karena Santigi daunnya kecil, pohonnya berkarakter, dan Wahong atau Singkil itu pohonnya berkarakter karena daunnya awalnya itu memang lebar-lebar, tapi setelah disisip pakai sancang itu nanti mampu bersanding dengan Santigi. Kemudian yang ketiga itu ada ringin. Kalau di Karimun Jawa lokal sini dinamakan bergat. Nah, untuk bergat atau ringin ini di Karimun Jawa untuk yang lokal ini jenisnya iprik, dan untuk secara nasional informasi yang kami terima, iprik yang bagus itu pucuk merah. Nah, alhamdulillah untuk di Karimun Jawa itu rata-rata yang tumbuh itu jenisnya iprik pucuk merah. Dan untuk ada sisi yang unik di Karimun Jawa, tapi plus ya, itu kalau di daratan kita mencari iprik itu cukup susah, apalagi yang jenis pucuk merah. Tapi di Karimun Jawa itu iprik pucuk merah itu tidak menjadi pohon yang diharapkan pertumbuhannya, bahkan sampai di titik sebagai tanaman yang hama jenis kategorinya. Jadi biasanya kalau kita benar-benar untuk meneliti atau mencoba untuk mencari, hampir setiap rumah di Karimun Jawa ini di sudut-sudut halaman atau di rumah, pinggiran-pinggiran rumahnya itu ada pucuk merah yang tumbuh dengan sendirinya. Mungkin bisa jadi burung yang membawa biji dari buah iprik itu kemudian dijatuhkan di situ, akhirnya pada tumbuh. Dan itu kalau kita benar-benar di perbonsaian itu ada Santigi, ada Wahong, ada ringinnya jenis iprik, itu mampu untuk kontes secara nasional. Kita istilahnya cukup pede karena kita leluasa untuk mencari bahan yang ada di Karimun Jawa ini. Ada cemara, kemudian jadi secara garis besar begini, yang menjadi urutan-urutan atas secara nasional untuk perbonsaian, alhamdulillah di Karimun Jawa cukup banyak, dan kita tinggal memilih. Cuman karena orang lokal yang diketahui
selama ini baru Santigi yang punya nilai jual, padahal masih cukup banyak untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Untuk sebelum jadi sebelum terbunyinya paguyuban itu ada, jadi saya tarik ke belakang sedikit sebelumnya sudah ada pebunci-pebunci lokal, cuman belum ada wadah di paguyuban, taruhlah seperti itu. Cuman ada juga sisi lain, di masa pandemi atau PPKM selama hampir 2 tahun ini itu kita sering ngobrol-ngobrol apa yang bisa kita lakukan. Nah, akhirnya terbentuklah wadah Paguyuban Bonsai Karimun Jawa. Dan untuk visi misinya itu Karimun Jawa sebagai daerah pariwisata, harapannya dengan kita mengelola atau aktif di perbonsian itu bisa untuk menunjang pariwisata Karimun Jawa. Dan kalau agak jauh ke depan, yang namanya bonsai itu selain untuk diminati sendiri atau sebagai kelanganan orang Jawa, itu yang kedua kemudian bisa untuk dijual, tapi harapan terjauhnya itu bisa untuk tampil di kontes, harapannya ya dengan skup nasionalnya. Gitu. Kalau varian harga sekarang kan kadang ada yang ditawar, itu varian harganya berapa Pak? Untuk harga dari bonsai bonsai itu ada yang 20.000. Kalau yang baru dari benih itu, benih mungkin ketinggian kisaran 15 cm, 15 cm kurang lebihnya itu, atau 20 cm itu 20.000 untuk per pohon. Dan itu bisa menjadi cangkingan cindera mata, oleh-oleh dari wisatawan yang berkunjung di Karimun Jawa. Nah, kemudian kalau yang sudah dibentuk ada beberapa ya, tapi karena pemula paling hanya setengah jadi, itu ada yang sampai beberapa ratus. Tapi kalau seperti teman-teman, karena sebelum ada paguyuban itu sudah ada pebonsai di Karimun Jawa, ada yang kisaran 10 tahun, ada yang sampai 15 tahun, pohon-pohon bonsai itu bisa kita jumpai di Karimun Jawa. Nah, kalau sudah belasan tahun, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang sudah pernah ditawar itu 20 juta, itu ada. Kita obrolan pagi ini ya. Itu untuk pesannya, kami yang baru mulai di konteks paguyuban nih. Kalau bonsai itu sudah mulai sejak tahun 80-an awal. Waktu itu ada Pak Karti, ada Bibtur, ada Pak Biki, itu sudah mulai tahun 80-an. Nah, dengan adanya paguyuban ini, kami ingin adanya masukan-masukan dari pihak-pihak teman-teman atau pihak-pihak instansi terkait, kaitannya bagaimana caranya kami itu paguyubannya bisa berkembang. Dan harapan Karimun Jawa bisa menjadi bukan rujukan ya, terlalu jauh kalau rujukan, sebagai tolok ukur kaitannya dengan perbonsaian yang kita ambil dari alam, kemudian budidaya. Jadi kalau di Karimun Jawa itu yang dibonsai, yang dibuat pohon, yang dibuat bonsai itu ada, tapi di alamnya juga masih tersedia. Terima kasih Pak ya.